Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Siti Nur Aisyah Hamzah dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ekonomi, Prodi Kewirausahaan. Dan saya dari kelas A, angkatan 2020. Di tugas pertemuan 12 filsafat ilmu kali ini, saya akan membuat video mereview jurnal atau artikel implikasi perkembangan ilmu pengetahuan dengan menerapkan nilai-nilai humonoria. Adapun judul artikel yang saya akan berikan pada ulasan di video kali ini yaitu dampak ilmu pengetahuan teknologi terhadap iman dan takwa mahasiswa. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Dunia pendidikan modern telah mengalami kemajuan yang sangat pesat seirama dengan tuntunan perkembangan dunia global. Hal itu dapat dilihat dari tawaran-tawaran program yang disodorkan oleh lembaga-lembaga pendidikan, baik yang berhubungan dengan perangkat keras atau dalam artinya hardware maupun perangkat lunak atau dalam artinya software. Sains dan teknologi mengalami perkembangan yang begitu pesat bagi kehidupan manusia. Dalam setiap waktu, para ahli dan ilmuwan terus mengkaji tolak ukur era modern ini adalah sains dan teknologi. Sains dan teknologi ini meneliti sebagai penemuan yang paling canggih dan modern. Keduanya sudah menjadi simbol kemajuan pada abad ini. Islam adalah salah satunya agama samawi yang memberikan perhatian besar terhadap ilmu pengetahuan. Islam tidak pernah mengekang umatnya untuk maju dan modern. Justru Islam sangat mendukung umatnya untuk melakukan riset dan bereksperimen dalam hal apapun termasuk sains dan teknologi. Bagi Islam, sains dan teknologi adalah termasuk ayat-ayat Allah yang perlu digali dan dicari keberadaannya. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dari latar belakang. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang metode penelitian, yaitu metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan menggambarkan suatu kondisi atau fenomena pendidik, tidak memilih-milih atau mencari faktor variabel tertentu. Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian yaitu yang pertama adalah studi perpustakaan, yaitu mengumpulkan data pertama-tama dilakukan melalui pengkajian literatur untuk mengungkapkan teori-teori yang relevan dengan topik penelitian. Dan yang kedua adalah wawancara. Wawancara yang dimaksud adalah wawancara dengan model percakapan kedua belah pihak. Dalam konteks penelitian ini, penelitian merupakan pewawancaraan mewawancarai para pihak yang dianggap memiliki ketertarikan dengan penelitian ini, yakni pemerintah, tokoh, masyarakat, atau masyarakat biasa. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dari metode penelitian. Yang ketiga adalah saya akan menjelaskan hasil dan pembahasan penelitian. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi iptek. Pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui manusia melalui tangkapan panca indera, intuisi, dan firasat. Sedangkan ilmu adalah pengetahuan yang sudah diklarifikasi, diorganisasi, disistematisasi, dan diinterpretasi, sehingga menghasilkan kebenaran objektif, sudah diuji kebenarannya dan dapat diuji ulang secara ilmiah. Secara etimologis, kata bentuknya terulang 854 kali dalam Al-Quran. Kata ini digunakan dalam artian proses pencapaian pengetahuan dan objek pengetahuan sehingga memperoleh kejelasan. Sedangkan istilah teknologi merupakan produk ilmu pengetahuan. Dalam sudut pandang budaya, teknologi merupakan salah satu unsur budaya sebagai hasil penerapan praktis dari ilmu pengetahuan. Meskipun pada dasarnya teknologi juga memiliki karakteristik objektif dan netral. Dalam situasi tertentu, teknologi tidak netral karena memiliki potensi untuk merusak dan potensi kekuasaan teknologi dapat membawa dampak positif berupa kemajuan dan kesejahteraan bagi manusia. Manusia juga sebaliknya dapat membawa dampak negatif berupa ketimbangan dalam kehidupan manusia dan lingkungannya yang berakibat kehancuran alam semesta.
sebab itu, istilah pengetahuan dan ilmu dipahami oleh masyarakat luas menjadi salah satu istilah baku, yaitu ilmu pengetahuan atau sains. Istilah ini dapat didefinisikan sebagai himpunan pengetahuan manusia dikumpulkan melalui suatu proses pengkajian dan dapat diterima oleh rasio dan dapat dinalar. Jadi, ilmu pengetahuan dapat dikatakan himpunan rasionalisasi kolektif insan. Secara singkatan, sains dapat diartikan sebagai pengetahuan yang sistematis. Dalam pemikiran sekuler, sains mempunyai 3 karakteristik, yaitu pertama, objektif, netral, dan bebas nilai. Sedangkan dalam pemikiran Islam, sains tidak boleh bebas dalam nilai-nilai, baik nilai lokal maupun nilai universal. Berbicara tentang iptek, tentu tidak terlepas dari budaya yang ada di tengah-tengah masyarakat, yang berlaku di tiap-tiap negara dan bangsa, dan secara spesifik yang berlaku di daerah. Di dalam suatu budaya atau kultur suatu bangsa, sistem nilai merupakan landasan atau tujuan dari kegiatan sehari-hari yang menentukan dan mengarahkan bentuk corak, intensitas, kelenturan, pelaku seseorang atau sekelompok orang sehingga menghasilkan suatu masyarakat yang harmonis, aman dan sentosa seperti hal pribadi mukmin, yaitu hatinya selalu merasa aman dan damai karena berkata dan bertingkah laku yang benar. Maka apabila itu dipergunakan sesuai dengan yang seharusnya, dengan kata lain tidak menggunakan untuk hal-hal yang mengganggu kepentingan dan ketenangan orang lain, tentunya kehidupan akan berjalan aman dan damai. Sekian dari materi hasil dan pembahasan penelitian. Saya akan menjelaskan tentang kesimpulannya, yaitu yang pertama, sains dan teknologi adalah termasuk ayat-ayat Allah yang perlu digali dan dicari keberadaannya. Ayat-ayat Allah yang tersebar di alam semesta ini dianugerahkan kepada manusia sebagai khalifah di muka bumi ini untuk diolah dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Untuk itulah dibutuhkan kesadaran bagi tenaga-tenaga yang berprofesi langsung dalam dunia pendidikan agar senantiasa mengikuti tuntunan perkembangan zaman atau melakukan pengintegrasian iptek dan instak dalam proses pembelajaran untuk bekal dalam menjalankan hidup dan kehidupan bermasyarakat. Kedua adalah pendidikan sendiri bukan hanya sekedar materi dan juga teori yang berlangsung di dalam sekolah atau perguruan tinggi, namun juga berkaitan dengan norma, tata krama, sopan dan santun, sehingga pembentukan pola pikir seseorang. Demikian pula halnya dalam hal penggunaan teknologi merupakan harus memiliki pemikiran dan norma serta etika dan tata krama dalam menggunakannya. Mungkin itu saja yang bisa saya ulaskan mengenai jurnal artikel dampak ilmu pengetahuan teknologi terhadap iman dan takwa mahasiswa. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.